Nah, sekarang kita masuk kepada value opportunity analysis. Ya, jadi saya concern dengan teman-teman ketika kadang-kadang beberapa tugas atau beberapa project yang teman-teman lakukan, pasti kawan-kawan sering bilang, desain saya ini tradisional, desain saya ini modern, ya. Kemudian atau desain saya ini adalah modern tradisional, Pak. Nah, tapi ketika ditanya, dari mana kamu tahu bahwa desain Anda itu tradisional atau modern tradisional? Nah, kalau Anda sudah baca, ini adalah salah satu cara kita bisa mengukur, ya, mengukur value dari desain kita. Yang pasti ingat, supaya Anda bisa mengukur, maka kita harus punya satu produk saingan kita tuh apa. Ya, jadi ingat, teman-teman nggak bisa berdiri sendiri bilang bahwa saya desain kursi, saya sendiri yang desain. Nggak bisa. Harus ada saingan kita tuh siapa. Referensi kita tuh siapa. Harus ada. Jadi nggak bisa bilang, ini desain baru, Pak. Kalau desain baru itu kita bisa contoh misalnya kayak Tesla. Dia mobil listrik. Semua orang dari dulu ngomong mobil listrik, tapi sekarang dia benar-benar bikin mobil listrik yang benar-benar full elektrik. Nah, itu bisa dibilang baru, benar-benar baru. Barunya di mana? Bukan mobilnya, tapi penggeraknya, cara menghasilkan energinya, yaitu listrik. Dan itu benar-benar kencang, kemudian efisien, dan seterusnya, ya, dan keren, dan lain-lain. Gitu. Jadi, bukan itunya. Jadi, kalau saya lihat sekarang, jangan terlalu berusaha untuk menghasilkan hal yang baru. Lebih baik teman-teman itu coba hal-hal yang improvement. Jadi mengimprove produk yang sudah ada sehingga teman-teman punya keunikannya. Industri saat ini ke arah sana. Sehingga nanti ketika melakukan value opportunity analysis ini, teman-teman punya saingan, kemudian punya desain Anda. Nah, kalau lihat di contohnya di halaman berikutnya, itu ada tabel atau gambar seperti ini. Ya, dalam tabel itu ada variabel-variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel pertama itu dia sebutkan emosi, estetika, identitas, impact, ergonomi, core teknologi, dan quality. Ya, jadi yang dianalisis ini contohnya kalau Anda sudah baca itu adalah backpack untuk anak-anak. Nah, dia ambil satu backpack anak-anak yang menurut dia ini bakal saya improve dari backpack yang sudah ada. Kemudian dia bandingkan dengan menggunakan survei dengan beberapa orang gitu, survei. Kemudian dia dapatkan survei yang sebelah kiri ini adalah backpack yang ada yang menjadi saingannya. Yang sebelah kanan adalah backpack yang dia desain. Ya, sehingga hasilnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat ini, emotion dia itu punya beberapa variabel. Ergonomi dia itu punya beberapa variabel. Estetika dia punya beberapa variabel. Dan seterusnya. Dan variabel ini nggak harus semua. Jadi kadang-kadang kalau impact-nya saya nggak perlu ukur, Pak, ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi umumnya kenapa orang-orang melihat ada impact ini? Nanti ketika teman-teman akan membuat satu marketing communication-nya, itu teman-teman bisa ngambil dari sini. Misalnya, dia lihat di sini, impact terhadap teknologinya lebih baik karena materialnya bagus. Kemudian core teknologinya tahan lama, 5 tahun lebih lama. Kalau lihat sini, quality-nya, lihat tuh, dia yang oranye itu bisa lebih panjang yang dia desain. Sedangkan yang ini cuman 2 kotak atau dua kategori gitu ya. Jadi value opportunity analysis ini mulai dari sekarang saran saya teman-teman harus coba untuk membuatnya ketika mendesain apapun ya. Walaupun dari dosen tidak ada yang meminta misalnya dari studio atau apapun, coba buatlah karena dengan demikian teman-teman akan punya lebih banyak proses logis atau latar belakang kenapa desain ini lebih bagus dari yang lain. Ya, kadang-kadang kan kita kesulitan tuh kalau ditanya, kenapa kamu bilang desain kamu lebih bagus daripada
yang lain. Nah, itu kan sulit menjawabnya. Tapi kalau dengan value opportunity analysis ini, teman-teman punya gambaran langsung. Walaupun nanti yang Anda survei itu adalah teman-teman sendiri, atau mungkin 10 orang, 5 atau 10 orang, tapi paling tidak teman-teman bisa punya grafik ini gitu. Jadi kalau gambar sebelah kirinya nanti ada backpack yang eh, saingan Anda atau referensi Anda, yang sebelah kanan adalah backpack yang Anda desain sendiri, yang Anda develop sendiri. Oke? Itu dia tentang value opportunity analysis. Kemudian berikutnya, saya mau menjelaskan tentang persona, karena di dalam value opportunity analysis itu kalau Anda baca itu ada desain persona. Nah, biasanya ketika kita akan mendesain sesuatu, kita akan cari satu orang yang mewakili satu sampel. Satu sampel atau satu sampel ini berupa market kita mau kemana gitu. Ya, misalnya kan sering dibilang untuk generasi muda yang keren. Nah, kita sebagai desainer harus mencari konsumen muda yang keren itu seperti apa. Kita ambil satu orang, ya. Jadi kalau misalnya di sini si yang diambil itu adalah namanya Nerdinina, kemudian dia adalah ini kebetulan tentang buku. Jadi dilihat demografiknya, kemudian ini saya salah apa ini. Nanti saya kasih yang lebih lengkap lagi. Yang kemudian goals hidupnya apa, reading habits-nya, dan biasanya kalau teman-teman bisa develop persona-persona ini, variabel-variabel persona ini bisa diambil dari value opportunity analysis yang ini. Dari emosinya seperti apa, estetika misalnya, dia suka warna apa, dia suka kalau misalnya tadi tentang tumbler, dia suka tumbler tuh transparan atau warna apa, ada warna kuning atau warna dan lain-lain. Kemudian dia hidupnya seperti apa, independensi, artinya mandiri, kemana-mana dia berusaha, atau dia sekolah tapi juga aktivitasnya dia kerja sore di coffee shop dan lain-lain. Nah, itu harus kita ceritakan di persona. Sehingga nanti teman-teman ketika akan mendesain itu, aspek-aspek itu tuh menjadi pertimbangan. Baik itu ada desain sendiri atau desain berkelompok. Jadi, ini adalah satu masukan ketika Anda mendesain sesuatu itu, misalnya desain furniture. Nah, furniture ini untuk siapa? Untuk orang yang biasanya naik Ferrari, untuk orang yang biasanya naik angkot, atau untuk orang yang biasanya naik taksi online. Atau orang yang punya Ferrari tapi dia kemana-mana naik taksi online. Nah, itu berbeda itu. Cara melihat furniture itu berbeda gitu loh. Ya. Jadi hal ini tuh perlu Anda pertimbangkan ketika nanti dalam jangka pendek itu misalnya tugas akhir. Nah, persona ini harus dikeluarin gitu. Nah, ini teman-teman bisa berdiskusi nanti dengan dosen pembimbing, ataupun kalau Anda sudah dalam satu project, Anda bisa diskusi dengan supervisor atau tim desain Anda. Ya. Jadi kalau misalnya dalam otomotif biasanya ini suatu mobil sport. Nah, mobil sport itu yang dia lihat itu adalah ini siapa aja orang yang mobil yang akan jadi apa kita nih. Kalau misalnya saya sebut brand misalnya, satu brand misalnya Hyundai, ya Hyundai ini nggak akan mungkin dia ngambil segmennya Mercedes. Mercedes itu sudah benar-benar loyal, dia nggak akan mau tiba-tiba oh ada Hyundai harganya sama dengan Mercedes, nggak mau dia beli. Tapi Hyundai akan lihat oh orangnya ini adalah orang muda, orangnya ini adalah orang sukses berkarir, dia butuh kenyamanan, butuh sound system yang bagus dan seterusnya. Nah itu digambarkan di persona, sehingga nanti ketika masuk ke warna, ke bentuk, ke aksesoris, dan seterusnya, itu tuh fit dengan persona tersebut. Oke? Ya, itu sedikit tambahan tentang persona, sehingga ketika teman-teman bisa menganalisis persona ini, atau mengeksplorasi seorang persona ini, otomatis teman-teman itu akan bisa melakukan 3 analisis ini. Pertama adalah review kompetitif. Jadi dengan orang ini, kita bisa persona ini kita ajak ngobrol, kemudian kita bandingkan. Saya mau desain misalnya tas. Tas ini adalah tas untuk traveling. Anda bisa pakai traveling tas apa? Nah, itu bisa tanya bentuknya apa aja isinya dan lain-lain gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa
kasih tas yang lebih baik daripada tas yang dia pakai. Ya, itu dia. Jadi keuntungannya persona ini teman-teman bisa langsung ketemu dengan penggunanya langsung. Gitu. Jadi nggak mengira-ngira, oh nanti kalau orang kayak gini tuh, misalnya kayak Pak Ezra tuh, ya dia sukanya warna hitam. Padahal nanti kalau Anda jual warna merah lebih laku daripada warna hitam. Gitu ya. Itu seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan mengeksplorasi value opportunity dengan menggunakan persona tersebut, kita bisa otomatis melakukan analisis pasar. Karena apa? Ingat, tadi saya sudah menekankan bahwa persona ini adalah merupakan satu sampel dari market yang begitu besar. Ya, jadi kalau misalnya Anda tadi bilang adalah tas untuk generasi muda yang keren, nah Anda pilih orangnya siapa, Anda interview dia dan seterusnya. Jadi Anda bisa dapatkan persona tersebut, kemudian Anda bisa akurat dalam melakukan desain atau membuat desain improvement dari apa yang sudah mereka pakai. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu multiple persona. Ya, yang ketiga ini usahakanlah untuk mendevelop dari beberapa persona yang berbeda. Ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya kita lihat dari smartphone aja lah. Smartphone itu kan ada beberapa macam, ada beberapa apa kan kayak saya sebut aja misalnya iPhone deh. iPhone tuh ada iPhone 11, 11 Pro, ada iPhone 11 Pro Plus, ada iPhone 11. Nah, itu dari 3 persona yang berbeda itu. Ya, kenapa ada yang suka iPhone 11 Pro, ada yang iPhone 11, ada yang iPhone 11 Pro Max. Nah, itu demikian juga Samsung, ada S20, S20, S20 Ultra, ada mungkin nanti ada S20 SE dan seterusnya. Nah, itu dari 3 persona yang berbeda itu atau 4 persona yang berbeda. Jadi sekarang kita sudah mengetahui bahwa tipe-tipe desain itu, tipe-tipe produk yang dikeluarkan itu tergantung dari personanya siapa. Sehingga nanti kita langsung bisa memenuhi kebutuhan dari beberapa persona produk kita itu. Karena satu produk belum tentu memenuhi 4 persona. Karena misalnya dari segi harga, dari segi kebutuhan, dan seterusnya. Ya. Oke, itu tadi tentang value proposition analysis.